Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga kesehatan selalu bersama dengan kita semua. Oke? Ya. Pada kesempatan kali ini Bu Huza akan membahas PAT ya, penilaian akhir tahun yang ada di LKS halaman 61 sampai dengan 64. Oke. Adik-adik bisa menyimak kemudian sembari mengerjakan ya. Nanti jawabannya akan Bu Huza bacakan ya, kita bahas bersama-sama. Nanti jawabannya sama anak-anak boleh dituliskan di LKS masing-masing ya. Dimulai dari halaman 61 poin A ya, nomor 1. Wa arsala alaihim thairon ababil. Ayat di atas adalah surat Al-Fil ayat ke-3B ya. Oke, nomor 2. Peristiwa yang diceritakan dalam Al-Qur'an surat Al-Fil adalah apa? B. Penyerangan Abrahah terhadap Ka'bah. Oke, nomor 3. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Lanjutan ayat di atas adalah apa? C. Wa arsala alaihim thairon ababil. Oke, nomor 4. Surat Al-Fil ayat kedua berbunyi apa? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu ya. Nomor 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan pasukan bergajah dengan mengutus apa? A. Burung ababil. Nomor 6. Perilaku tercela Raja Abrahah yang wajib kita hindari adalah A. Iri dan sombong. Oke, kita lanjutkan nomor 7 ya Dek ya. Malaikat diciptakan Allah dari C. Cahaya. Nomor 8. Setiap perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat. D. Raqib dan Atid. 9. Setiap manusia akan mengalami kematian. Kapan dan di mana kita mati hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu. Kita tidak akan bisa menghindar ketika nyawa kita sudah saatnya dicabut oleh malaikat A. Israil. 10. Rasulullah menerima wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat D. Jibril. 11. Malaikat Mikail mendapat tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk B. Memberi rizki. 12. Berikut ini adalah cara agar kita dapat menerima keberadaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? D. Banyak mengingat kematian. 13. Bagaikan padi semakin berisi semakin merunduk adalah gambaran perilaku orang A. Rendah hati. 14. Hamdan mandi dengan air secukupnya. Ia tidak boros tapi juga tidak pelit dalam menggunakan air. Sikap Hamdan tersebut menunjukkan sikap apa? D. Hemat. 15. Salah satu manfaat gemar membaca antara lain D. Memperbanyak ide. 16. Kita diperintahkan wajib belajar C. Seumur hidup. 17. Pantang menyerah adalah sikap yang ditunjukkan dengan apa? B. Semangat belajar. 18. Salah satu manfaat dari perilaku pantang menyerah yaitu akan mendapatkan apa? C. Kesuksesan. 19. Amal ibadah yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah C. Sholat. 20. Maha suci Tuhan yang maha agung serta memujilah aku kepadanya adalah makna dari bacaan apa? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. A. 21. Al-Quran menjelaskan bahwa orang yang mengerjakan sholat akan terhindar dari perbuatan
B. Keji dan mungkar. 22. Assalamualaikum warahmatullah. Makna bacaan di atas adalah C. Keselamatan dan rahmat Allah semoga tetap pada kamu sekalian. Ya, nomor 23. Sholat fardu lebih baik dikerjakan secara apa? A. Berjamaah. Selanjutnya nomor 24 ya Dek ya. Ada yang ketinggalan? Wah, nomor 24. Berikut adalah perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat, yaitu A. Saling membantu dalam kebaikan. 25. Wali songo artinya apa? B. Wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala yang berjumlah 9. 26. Wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjauhi perbuatan apa? A. Syirik. Syirik itu apa? Menyekutukan Allah, gitu ya. Nomor 27. Dalam strategi dakwahnya, Sunan Derajat menciptakan tembang sebagai salah satu medianya. Tembang yang dimaksud adalah C. Pangkur. 28. Raden Rahmat adalah nama kecil dari Sunan. Sunan siapa? Sunan Ampel. B ya. 29. Tiang tatal atau soko tatal pada Masjid Demak adalah hasil karya Sunan D. Kalijaga. 30. Maulana Maghrib Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Ia lahir di mana? Di Samarkand, gitu ya. A. Kemudian kita akan melanjutkan untuk yang poin B ya, dengan isian singkat. Nomor 1. Surat Al-Fil menceritakan tentang penyerangan Ka'bah oleh pasukan bergajah Raja Abrahah, gitu ya. Nomor 2. Tarmihim bihijaratim min sijil. Arti ayat di samping adalah apa? Yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Nomor 3. Malaikat diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala berasal dari nur atau cahaya ilahi. Nomor 4. Malaikat Jibril bertugas untuk apa? Menyampaikan wahyu. Nomor 6. Anak yang rendah hati akan memiliki banyak apa? Teman. 5. Gemar membaca membuat kita menjadi apa? Menjadi pandai. 7. Amal ibadah yang pertama kali dihisab di hari kiamat adalah ibadah sholat fardu. Untuk itu anak-anak ya jangan sampai meninggalkan sholat. Oke. Nomor 8. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Makna bacaan sholat tersebut adalah Maha suci Tuhan yang maha tinggi, serta memujilah aku kepadanya. Oke. Nomor 9. Para wali Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang beriman dan bertakwa. Nomor 10 terakhir untuk poin B. Tembang Mocopat Pangkur adalah ciptaan dari siapa nak? Dari Sunan Derajat. Oke, yang C selanjutnya ya. Yang uraian. Nah, dimulai dengan nomor 1. Tulislah bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang dijelaskan dalam surat Al-Fil. Nah, buktinya apa saja nak? Yaitu ada pasukan bergajah yang banyak dan kuat, hancur
kabur seketika oleh burung apa? Burung ababil yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, nomor 2. Jelaskan tugas malaikat kiroman katibin. Kalau dibaca dalam Al-Quran jadinya berdung kiromang katibin gitu ya. Apa tugasnya itu? Malaikat siapa itu? Malaikat raqib dan atid, mencatat amal baik manusia, yaitu malaikat raqib, dan mencatat amal keburukan manusia, itu malaikat atid. Oke, nomor 3. Sebutkan 2 contoh sikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Misalnya ya, tidak suka pamer, berlaku hidup sederhana, tidak sombong, ya, tidak pilih kasih dalam berteman, itu ya. Iya, nomor 4. Sebutkan perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Apa? Bisa kompak dengan teman, mematuhi ketua kelompok, itu ya. Saling mengirimkan salam, menepati janji, saling mendoakan. Ya, nomor 5. Keteladanan apakah yang diajarkan oleh Sunan Gunung Jati? Salah satu wali songo Sunan Gunung Jati merakyat. Beliau itu gimana? Pemimpin yang arif dan bijaksana, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, santun dan toleran. Demikian pembahasan PAT yang ada di LKS halaman 61 sampai dengan 64. Semoga adik-adik kelas 4A dan 4B diberikan kemudahan dalam mengerjakan PAT. Dibaca kembali ya LKS-nya, nggih. Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.